Halo Akademika, bersama saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini saya akan membicarakan mengenai pendeteksian kecurangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala dari kecurangan. Gejala-gejala dari kecurangan atau yang biasa kita sebut sebagai red flags itu merupakan sebuah gejala di mana seseorang bisa melakukan kecurangan dan kita bisa melihat dari tanda-tanda fisiologisnya. Nah, ada beberapa gejala kecurangan juga yang kemudian bukan hanya berasal dari bahasa tubuh atau kemudian kalau kita melihat di sini adalah dalam bentuknya adalah kecurangan dalam laporan keuangan, maka ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah gejala anomali akuntansi. Nah, yang dimaksud dengan anomali akuntansi di sini adalah dihasilkan dari proses atau prosedur sistem akuntansi yang tidak biasa. Contohnya adalah ketidakrutinan dokumen-dokumen sumber, kesalahan memasukkan jurnal, dan buku besar yang tidak akurat. Yang dimaksud dengan ketidakrutinan dokumen-dokumen sumber di sini adalah misalnya di dalam sebuah perusahaan sudah diterapkan bahwa untuk melakukan rekonsiliasi bank dan kas harus dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Dan kemudian di situ nanti ada bukti terkait dengan rekonsiliasi tersebut, tetapi di sini tidak dilakukan. Atau kemudian terjadi kesalahan memasukkan jurnal ketika ada transaksi akuntansi dan juga posting buku besar yang tidak akurat yang juga sering bisa terjadi di beberapa perusahaan. Nah, mungkin ada beberapa di antaranya itu memang ada unsur ketidaksengajaan. Tetapi di sini yang dimaksud sebagai anomali akuntansi dilakukan dengan kesengajaan, dan hal ini juga biasanya untuk nominalnya ataupun untuk keseringannya itu tidak terlalu banyak gitu, sehingga di sini bisa dikatakan sebagai anomali akuntansi. Biasanya tidak seperti ini, tiba-tiba kok seperti ini. Jadi itu untuk yang anomali akuntansi. Kemudian defisiensi pengendalian internal atau kurangnya pengendalian internal yang baik. Kendala dalam pemisahan tugas, mungkin karena sumber daya yang tidak mencukupi, atau kemudian pengamanan fisik, pemeriksaan independen, otorisasi yang sesuai, pencatatan dan prosedur yang sesuai, dan adanya pengabaian pengendalian internal atau manajemen override, dan juga pengendalian internal yang tidak memadai. Hal ini juga merupakan salah satu dari gejala kecurangan. Karena biasanya kecurangan terjadi dengan memanfaatkan adanya defisiensi pengendalian internal ini. Maka hal ini perlu diwaspadai oleh investigator ketika melihat adanya gejala kecurangan ini. Kemudian yang ketiga adalah anomali analitis. Anomali analitis ini adalah kekurangan atau penyesuaian persediaan yang tidak dapat dijelaskan, penyimpangan dari spesifikasi, peningkatan scrap, kelebihan pembelian, terlalu banyak memo kredit dan debit, peningkatan atau penurunan signifikan dalam saldo akun dan juga rasio atau hubungannya. Nah, biasanya untuk anomali analitis ini bisa dilihat dari prosedur analitis yang telah dilakukan oleh auditor laporan keuangan. Dari situ akan muncul beberapa dugaan kaitannya kemungkinan adanya salah satu material apabila ada penurunan atau kenaikan signifikan pada rasio-rasio tertentu. Dan juga ketika ada penurunan atau peningkatan yang signifikan tetapi mencurigakan, dalam artian seperti biasanya tidak pernah ada terlalu banyak scrap tetapi sekarang terlalu banyak scrap. Atau kemudian hanya vendor-vendor tertentu saja yang kemudian memberikan barangnya ke dalam perusahaan. Nah, ini bisa jadi adanya gejala kickbacks. Nah, jadi ini bisa juga kita deteksi melalui anomali analitis. Kemudian yang keempat adalah gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah di sini yang dimaksud adalah
Ada seseorang di dalam perusahaan tersebut yang kemudian menerapkan gaya hidup yang berubah. Tadinya dia tidak punya yang namanya rumah mewah, mobil mewah, tetapi tiba-tiba kok bisa ya beli barang mewah atau kemudian mobil mewah gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi karena dia melakukan pencurian atau kecurangan, atau mungkin juga tidak. Nah, hal ini perlu untuk dilihat kembali gaya hidup mewah tersebut seperti apa. Contohnya adalah Kai mencuri $3 juta dari karyawannya. Dia membawa uang $500.000 atau lebih dan membeli 5 mobil mewah, kapal pesiar, padahal gaji Kai tidak mungkin membeli semuanya ini. Nah, untuk gaya hidup mewah yang seperti ini perlu diusut dengan tuntas apakah kemudian ini karena dia mencuri atau tidak. Kalau dari kasus ini, Kai memang sudah mencuri $3 juta, sehingga tinggal dilihat bagaimana buktinya terkait dengan hal ini. Nah, itulah terkait dengan gejala kecurangan. Kemudian yang kelima, ada gejala kecurangan lain, yaitu tingkah laku yang tidak biasa. Nah, ada beberapa tingkah laku yang tidak biasa. Di sini bisa digambarkan di dalam sebuah bagan bahwa untuk perubahan tingkah laku yang tidak biasa itu biasanya didahului dulu dengan rasa guilt atau rasa bersalah. Kemudian setelah ada rasa bersalah, kemudian dia mulai khawatir akan kesalahan yang dia lakukan. Setelah dia terlalu khawatir, maka dia akan menjadi stres. Hal inilah yang kemudian membuat perilakunya menjadi berubah. Nah, perilaku yang berubah itu contohnya adalah insomnia atau tidak bisa tidur pada malam hari. Kemudian bisa juga dia mulai mengkonsumsi minuman beralkohol, atau dia bahkan mengkonsumsi obat tidur, atau kemudian juga narkoba, atau kemudian juga dia bisa melakukan suatu tindakan yang tidak biasa, seperti kemudian terlalu curiga terhadap orang lain, atau kemudian mengganggu orang lain. Dia orang yang sangat tegang, tidak bisa rileks. Kemudian juga ada beberapa hal yang seharusnya itu menjadi suatu yang menghibur, tetapi dia tidak terhibur oleh itu. Kemudian juga dia merasa malu, tidak mau berkumpul dengan keluarganya. Dia terlalu defensif, terlalu argumentatif. Kemudian juga terlalu terobsesi atas suatu hal, dan kemudian juga dia terlalu banyak berkeringat. Bagaimana kemudian dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk merokok. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa gejala stres yang kemudian mulai ditunjukkan sehingga menyebabkan tingkah lakunya menjadi tidak biasa. Nah, hal ini yang perlu dicurigai apabila ada memang tersangka dari pelaku kecurangan itu dia melakukan sebuah kecurangan tetapi kemudian belum diketahui oleh orang lain, dan inilah gejala kecurangan yang mungkin bisa timbul. Kemudian yang keenam adalah tips dan komplain. Keluhan karyawan biasanya dimotivasi karena adanya masalah pribadi, adanya kecemburuan, atau juga keluhan dari pasangan dan teman yang mungkin dimotivasi oleh adanya kemarahan, bisa juga karena perceraian atau ancaman. Nah, biasanya jika ada keluhan di dalam pekerjaannya, nah ini bisa menandakan ketidakpuasan dari sebuah karyawan, entah itu karena teman-teman koleganya yang lain atau karena bosnya. Nah, maka kemudian biasanya hal inilah yang memicu terjadinya kecurangan. Apabila gejala itu nampak, nah kita bisa katakan ini sebagai sebuah gejala kecurangan atau red flags. Berikutnya nanti akan dipaparkan mengenai data driven fraud detection.